Oke, kali ini kita akan membahas tentang blockchain security. Sebelum kita membahas detail atau lebih rinci tentang blockchain security, kita akan simak dulu atau kita akan melihat dulu tentang blockchain gitu ya, dari sudut pandang security, apa saja yang harus kita pahami tentang blockchain yang nanti akan terkait dengan security-nya ya. Nah, termasuk juga nanti security overview di chapter yang ini. Blockchain adalah, yang pertama adalah secure public ledger, ya, secure dalam tanda petik. Nanti akan kita bahas lebih lanjut apa itu secure. Karena kalau secara akademik, security itu banyak komponennya. Ya, jadi blockchain itu diamankan dengan teknik kriptografi, gitu ya, secured by cryptographic techniques. Jadi beberapa teknik-teknik kriptografi ya yang dibahas di chapter sebelumnya, chapter-chapter yang lain. Itu ada beberapa, misalnya public key kriptografi, gitu ya, terutama. Jadi dengan menggunakan public key kriptografi, kita bisa membuat digital signature. Ya, digital signature juga termasuk salah satu teknik kriptografi yang bermanfaat untuk meningkatkan keamanan atau memberikan fasilitas keamanan di dalam ekosistem blockchain. Juga ada beberapa tools, misalnya fungsi hash function itu dimanfaatkan di beberapa komponen, misalnya untuk membuat chain di dalam komponen blockchain. Kemudian kalau di Bitcoin dipakai juga pada saat proses mining gitu, atau penambangan itu dengan menggunakan fungsi hash juga gitu ya. Kemudian di blockchain itu disebut sebagai media penyimpanan yang append only, atau media penyimpanan yang hanya bisa ditambahkan dengan data baru. Artinya tidak ada fasilitas untuk hapus di situ. Jadi ketika ada data yang sudah ditambahkan, sudah tersedia di dalam blockchain, itu proses untuk menghapusnya akan sangat sulit, tidak mudah gitu ya untuk melakukan penghapusan data-data yang sudah ada dan sudah tersimpan. Kemudian karakter berikutnya adalah tidak ada central authority atau otoritas tunggal atau otoritas sentral yang mengatur bagaimana blockchain ini berjalan, atau tidak mengecek atau tidak memberikan arahan tentang bagaimana masa depan dari teknologi blockchain ini, atau day-to-day operationnya itu tidak dikerjakan oleh central authority gitu ya. Tidak seperti halnya perbankan misalnya, tentu saja ada pihak-pihak bank atau jasa keuangan perusahaan misalnya, itu yang mengendalikan apakah sebuah sistem ini akan melakukan maintenance pada tanggal sekian, jam sekian, atau tetap berjalan seperti biasa, atau nanti akan dihapus, digantikan dengan hal yang lain. Itu tidak ada di dalam blockchain pada umumnya ya. Juga tidak ada middleman. Jadi kalau dalam blockchain tidak ada middleman, jadi ketika kita melakukan transaksi atau ketika kita melakukan operasi, itu langsung ke blockchain-nya. Nanti pihak lawan kita, atau misalnya dari penjual atau pengirim dan penerima, nanti langsung berkomunikasi atau berinteraksi dengan menggunakan teknologi blockchain. Jadi nanti perantaranya adalah protokol blockchain. Jadi kalau di public blockchain berikutnya, karakteristik dari blockchain itu semua orang bisa membaca, everyone can read, tapi hanya orang-orang terpilih atau pihak-pihak terpilih saja yang bisa membuat atau menambahkan data baru atau menulis ya. Jadi everyone can read, only selected few can write. Dan bagaimana cara memilih pihak-pihik yang berhak? Nah, itu adalah dengan menggunakan metode atau protokol konsensus. Nah, entahkah nanti protokolnya proof of work, proof of stake, atau dengan menggunakan protokol BFT atau Byzantine Fault Tolerance, atau protokol-protokol konsensus yang lain. Nah, itu nanti tergantung dari produk blockchain yang ada.